Baik, ini kita sudah mulai fokus kepada aplikasinya marine akustik atau akustik lautan. Ya, ini ada pertanyaan awal, bagaimana suara digunakan untuk mencari kapal selam? Ini kan kita sudah mulai masuk berbicara pada medium gelombang pada perambatan gelombang pada medium air. Ya, ini. Sini disebutkan kapal selam mempunyai sebuah keuntungan dibandingkan jenis kapal laut lain yang lainnya karena kapal selam dapat menyelam. Oke ya, itu bahasa ini ya saja ya. Tapi bukan kapal tenggelam ya. Kalau kapal tenggelam itu bukan kapal selam. Ya, tidak sama. Jadi kapalnya memang berada di bawah permukaan air. Nah, ini ya. Nah, salah satu tujuan utamanya dari kapal selam itu tidak dapat dilihat. Makanya ini biasanya digunakan untuk kepentingan militer ya, kebutuhan perperangan dan lain-lain. Ya, nah ini. Karena tidak dapat dilihat, maka satu-satunya cara untuk mencari kapal selama di dalam air ini maksudnya adalah menggunakan suara. Nah, ini juga saling digunakan oleh di bidang militer lah ya, di bidang pertahanan supaya mendeteksi. Kalau di udara bisa deteksi dengan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang radar, misalkan ya. Tapi kalau di air, karena gelombang elektromagnetik tidak merambat dalam medium air, kita gunakan gelombang suara. Nah, seperti itu. Kalau mencari kapal terbang, pesawat terbang, kita bisa gunakan gelombang elektromagnetik. Kita bisa deteksi dengan frekuensi gelombang radar. Kita tahu di mana letak posisi ada kapal yang masuk, kapal yang akan lewat. Nah, tapi kalau karena ini sudah medium air, gelombang elektromagnetik tidak bisa bekerja, kita gunakan medium gelombang suara. Nah, seperti ini. Ya. Ini salah satu saja. Nanti penggunaannya banyak sekali. Nanti saya lihat contohnya. Kapal selam dapat dicari dengan pasif akustik istilahnya atau aktif akustik. Nah, apa itu pasif akustik dan aktif akustik ya? Kalau pada pasif akustik ini katanya kapal selam dapat deteksi dengan suara kapal selam itu sendiri. Nah, jadi kapal selam itu pasti mengeluarkan suara sekecil apapun. Ya, minimal dia mengeluarkan getaran. Ya, dari pergerakan mesinnya kah, dari apapun. Nah, jadi dari sumber suara yang dikeluarkan oleh kapal selam itu kita bisa deteksi, ya, bisa deteksi yang kita sebut dengan pasif akustik. Ya, di mana deteksinya? Ya di kapal lain. Mungkin kita ada kapal yang bukan di kapal selam ya, kapal di permukaan, kapal laut biasa. Kita coba deteksi di mana posisi kapal selam, keberadaannya. Kita cari sumber suaranya di mana. Nah, itu ya kita sebut dengan pasif akustik. Sebaliknya bisa juga dari sumber kapal kita yang berada di permukaan laut, kita pancarkan gelombang suara juga. Nah, gelombang suara. Kalau ini untuk yang aktif, Pak lihat ya definisinya. Aktif akustik itu kapal selam dapat deteksi dengan suara yang ditransmit oleh kapal lainnya, yang dikirimkan. Jadi, kita berada di kapal biasa, di permukaan, kita kirimkan sinyal gelombang suara, sinyal itu merambat dalam medium air, lalu dia mendeteksi di mana. Dia temukan ya, kalau dia nggak dapat, nggak apa-apa, dia terus merambat, sehingga dia sampai ke dasar laut. Kalau dia temukan sumber suara lagi dari salah satu kapal selam, maka dia akan memantulkan gelombang suaranya. Gelombang suara itu dipantulkan, ditangkap lagi oleh receiver yang ada di kapal kita. Nah, itu memberikan informasi di mana posisi kapal selamnya. Nah, coba jadi dibedakan ya, tolong informasinya. Ada dua macam kita cara. Tadi di atas itu pertanyaannya, bagaimana suara digunakan untuk mencari kapal selam. Jadi ada dua macam. Ada pasif akustik, ada aktif akustik. Ya, kalau pasif itu kita cuma pasang sensor saja. Kita tangkap sumber suara dari kapal selam yang ada di bawah laut. Kalau aktif akustik, sumber suaranya kita berikan. Siapa kita? Saya sebutkan kita yang berada di kapal di atas laut, bukan di bawah permukaan laut. Itu maksudnya. Ya, oke ya, itu caranya. Jadi ini kira-kira gambaran seperti ini. Yang atas ini pasif. Jadi kita ada di kapal di atas, ya, di dalam ini ada kapal selam. Kapal selam tadi saya sebutkan bahwa dia pasti mengeluarkan sekecil apapun, pasti mengeluarkan sumber suara, sumber gelombang, baik gelombang suara atau getaran suara, ya. Nah, itu dia dirambatkan di dalam medium air. Nah, perambatan gelombang ini yang ditangkap oleh sensor yang kita pasang di kapal yang ada di permukaan. Nah, kalau yang aktif, kapal kita boleh kita pancarkan suara, kita kirimkan sinyal suara ke bawah. Nah, dia terus merambat, nggak apa-apa. Kalau yang tidak melewati kapal selam, dia ya sinyalnya terus saja merambat ke dasar laut, ke permukaan laut, tidak ada masalah. Maka dia tidak menimbulkan apa-apa. Ketika dia menemui medium selain air, ya tentunya dari sini mediumnya kapal selam ya. Satu benda sebenarnya apapun nanti. Bisa saja gerombolan ikan,
Bisa saja tumpukan kayu yang besar, boleh saja. Nah, tetapi catatan bahwa kalau tumpukan kayu itu tidak mengeluarkan sumber suara lain, cuma dia hanya memantulkan saja sinyal yang dikirimkan dari kapal ini. Ya. Nah, dari sini Izin kita bertanya berikan boleh, Pak? Iya, boleh, silakan. Silakan, silakan. Biasa dia jarak pantul gelombangnya itu berapa meter gitu, Pak, dari satu kapal ke kapal lainnya. Baik, terima kasih. Bagus. Ya, bagus pertanyaannya. Itu tergantung energi suara yang diberikan di sumber suara. Sama saya sedang bicara, ini kebetulan jangan dijadikan patokan dengan Zoom ya. Sama kalau kita berada dalam satu ruangan, kalau kita bicara, kalau suara saya pelan, pasti mungkin orang yang jarak mungkin 10 meter masih dengar. Tapi kalau orang yang jarak 30 meter nggak dengar lagi. Tapi kalau saya bicara menjerit lebih keras, mungkin orang yang jarak 50 meter kedengaran. Betul? Seperti itu? Ya? Ya, kira-kira gitu gambarnya ya. Sama dengan suara yang di sini tadi juga. Nggak apa-apa. Jadi sumber suara di kapal selam ini, ya istilah saya memang energi suara. Kita berikan suara yang sangat tinggi, frekuensi tinggi, maka dia perambatannya makin jauh. Tidak ada masalah. Bisa. Tergantung seberapa kebutuhan kita untuk mendeteksi keberadaan. Kalau yang ini contoh, ini sebagai contoh, ini kapal selam ya. Nanti aplikasinya macam-macam. Itu kira-kira. Jadi tergantung dari energi suara yang kita berikan. Bisa jauh. Kalau ukurannya bisa sampai 5 km pun bisa. Bisa juga. Bahkan lebih, puluhan kilometer bisa juga. Karena kalau di medium saya kebetulan bidang fisika, saya ada menggunakan gelombang seismik ya. Kita bisa meletakkan sumber suaranya bisa berupa ledakan, bisa pukulan. Itu kalau pukulan mungkin kecil ya, bisa dalam range sampai 3 km, 2 km. Tapi kalau bisa ledakan, dinamit, bisa sampai 6 km sampai 10 km. Jadi jauh sekali. Sama dengan ini. Saya pikir tergantung energi suaranya. Sama seperti tadi saya contohkan, saya sedang bicara. Kalau saya menjerit, mungkin orang yang lebih jauh akan lebih terdengar. Tapi kalau saya bicaranya normal, ya mungkin dengan jarak, mungkin ya 30 meter baru yang dengar. Selebih itu mungkin orang lain nggak dengar apa yang saya bicarakan ya. Kecuali nanti saya pakai sound system, pakai mic, itu lain cerita ya. Ini kita bicara yang normal. Seperti itu kira-kira ya. Ada lain mau tanya, silakan. Ada mau tanya lain, boleh. Perambatannya tidak terbatas. Kemudian yang kedua, gelombang yang merambat dalam medium air itu juga akan terus merambat kalau dia tidak menemukan satu karakteristik yang berbeda dengan medium yang dilaluinya. Jadi kalau air di sini ya, ini air, ya dia terus saja merambat sebagai air. Tapi ketika dia menemukan sesuatu ya, apa saja karakteristik yang berbeda dengan medium yang dirambatinya. Jadi misalnya contoh ini medium air, dia menemukan satu kapal selam itu pasti mediumnya dari besi atau dari yang lain-lain. Nah, dia pasti akan memantulkan gelombang suaranya. Dia pantulkan kembali. Nah, pantulan itu kita tangkap di receiver kita. Ya, jadi di sumber suara kita punya transmitter yang memancarkan suara, juga kita punya receiver yang menangkap suara. Ya, gitu kira-kira. Kalau tadi yang pasif, kita cuma punya receiver saja. Kita cuma menangkap gelombang suara yang dari luar. Tapi kalau yang aktif, kita bisa keluarkan suara dan kita bisa menangkap suara. Itu bedanya. Oke? Ada yang mau tanya? Silakan, nggak apa-apa. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut. Nggak apa-apa, silakan. Jangan takut-takut, jangan ragu. Ini konsep dasar sekali. Konsep dasar sekali dari akustik ya. Ini sudah kita sudah bisa masuk ke dalam marine akustiknya. Ya, silakan kalau mau tanya. Iya. Izin Pak mau bertanya. Iya, silakan. Apakah ketika kita berada di dalam kapal selam, terus apakah kita perlu seperti melakukan equalize ataupun pumping Pak, untuk menyesuaikan tekanan yang ada di tubuh kita? Oke, itu hal lain ya sebenarnya ya. Bukan, ya, tapi nggak apa-apa, pertanyaannya bagus. Sebenarnya kondisi kapal selam itu sudah dibuat sedemikian rupa kondisinya ya, baik kondisi kebutuhan oksigennya, kebutuhan tekanannya, suhunya, itu sudah disesuaikan seperti kondisi kita di permukaan seperti ini. Sama juga seperti kita berada di dalam pesawat ya, di pesawat di udara di atas ya. Kondisi di dalam pesawat itu makanya ya seperti kita berada di bawah.
Makanya coba bayangkan, tapi jangan dilakukan ya, kalau seandainya katakanlah pintunya terbuka atau kacanya pecah.